di sini pada tahap wawancara ini kan Pak, kami ingin mewawancarai dan ingin mendapatkan informasi mengenai tentang etika birokrasi. Dan di sini kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada Bapak. Mungkin bisa dimulai dari silakan. Bicara tentang etika administrasi kan Pak, pasti di kantor ini pasti ada lah Pak tentang etika administrasi. Jadi menurut Bapak sendiri lah, etika administrasi ini yang seperti apa? Baik, kalau dinamakan etika itu kan ada beberapa hal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, jadi etika pelayanan publik ya. Kalau etika pelayanan publik dari hal-hal apa aja yang termasuk dalam etika pelayanan publik? Contoh pertama integritas. Integritas itu dijalankan dalam pelaksanaan tugas. Jadi pelaksanaan tugas itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada masing-masing pejabat struktural maupun staf ASN. Dan juga di kecamatan kita ada juga kepala lingkungan yang menjalankan peran dalam pelaksanaan tugas di wilayah. Itu pertama tentang integritas. Yang kedua, kita juga melaksanakan etika transparansi. Jadi segala informasi pelayanan publik itu harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Kepada masyarakat itu harus betul-betul kita sampaikan. Baik dari standar operasional prosedurnya itu harus jelas, berapa hari pelaksanaan pekerjaan, mengerjakan kartu keluarga dan KTP berapa hari, pelaksanaan surat menyurat yang berhubungan kependudukan berapa hari, dan siapa-siapa saja yang memegang dan kapan selesai. Itu kan transparansi yang ada yang harus kita laksanakan dalam pelayanan. Lanjut, ada juga etika yang harus kita jalankan seperti kredibilitas, bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, amanah, disiplin. Jadi seluruh ASN itu harus mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab tugasnya, masuk sesuai waktunya, pulang sesuai dengan waktunya. Terus kepala lingkungan melaksanakan monitoring wilayah, kunjungan ke masyarakat, melaksanakan gotong royong, menjaga dalam keamanan ketertiban, itu juga dengan lurah seluruhnya. Dan kita di sini ada bagian kebersihan, ada bagian keamanan ketertiban, ada bagian pemberdayaan masyarakat. Ini harus melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi harus dengan betul-betul bertanggung jawab. Kredibilitasnya, akuntabilitasnya itu pun harus betul-betul memang betul-betul tepat sasaran. Beberapa etika mungkin yang secara umum pelaksanaan tugas mewakili keseluruhan. Ya, ada integritas kita, ada akuntabilitas kita, ada transparansi. 3 hal itu aja yang wajib dilaksanakan. Itu modal dasar dalam melaksanakan pelayanan kecamatan. Tapi dari pengumuman Bapak tadi, di kantor ini pasti ada peraturan dan aturan apa? Wajib. Jadi kita mengacu pada peraturan wali kota Medan untuk pelaksanaan kegiatan. Adapun untuk pelaksanaan kegiatan penertiban seluruhnya tetap acuannya Perda Kota Medan tentang kebersihan, pengelolaan persampahan, tentang penataan BK5 di wilayah, juga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, tugas jabatan camat, sekcam, kasih kecamatan, lurah, sektor, kasih kelurahan, kepala lingkungan, semua acuannya perwal. Pelaksanaan kegiatannya, termasuk dengan peraturan menggunakan pakaian, semuanya itu ada diatur dalam perwal Kota Medan. Untuk SOP itu juga diatur. Jadi pelaksanaan kegiatan pengurusan seluruhnya itu ada SOP-nya, standar operasional prosedur, dan kita harus mematuhinya untuk pelaksanaan pelayanan kita. Ya. Berarti aturannya itu dari Perda Kota Medan, Perda dan Perwal Kota Medan. Berarti Pak, kalau peraturannya dari Perda Kota Medan berarti berperan di sini Pak, atau ASN yang ada di sini lah misalnya Pak, ada nggak yang melakukan pelanggaran gitu Pak?
untuk yang melakukan pelanggaran masih ada. Jadi kalau bagi yang melakukan pelanggaran itu akan diberikan sanksi, Yang paling ringannya itu adalah sanksi pemotongan tunjangan pokok, ya, tunjangan penghasilan itu akan dilakukan pemotongan. Itu yang paling ringannya. Dengan diberikan surat teguran tulisan terlebih dahulu, baru dengan pertama diberikan surat teguran lisan, baru surat teguran tulisan. Setelah itu baru kita jatuhi hukuman pemotongan TPP. Dan yang paling beratnya itu tadi pemberhentian dari pegawai negeri sipil ASN. Nah, itulah yang paling beratnya. Dan yang melakukan pelanggaran di tempat kita ini paling rendah pada hukuman yang ringan, kita pada pemotongan TPP yang tidak masuk, sering tidak masuk kantor, kita lakukan penindakan supaya menjadi pelajaran buat yang lain, supaya tidak diikuti oleh yang lain. Berarti pelanggaran yang sering dilanggar lah di kantor ini kayak Enggak, terlambat bukan masuk kantor gitu. Bukan, pelanggaran bukan sering ada yang melaksanakan pelanggaran tersebut. Bagi yang melaksanakan pelanggaran, kita jatuhi hukuman tersebut sehingga menjadi pelajaran buat yang lain. Sehingga yang lain tidak ada yang berani mencoba. Paling satu orang, dua orang dari 8 ASN kita melaksanakan pekerjaan ini. Berarti minim lah Pak ya pelanggaran. Nah, sejauh ini kan Pak, menurut Bapak bagaimana Bapak mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan Bapak sebagai seorang birokrat? Baik, kita melaksanakan tugas yang pertama. Kita melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan Wali Kota Medan. Sehingga acuan pelaksanaan pekerjaan kita itu harus berlandaskan ada peraturan Wali Kota Medan, tugas pokok dan fungsinya. Artinya wewenang yang bukan di luar kita itu tidak kita laksanakan. Nah, wewenang yang tidak di luar kita itu tidak kita laksanakan. Wewenang yang kita laksanakan hanya wewenang di bidang pemerintahan, wewenang pelaksanaan pengelolaan keamanan ketertiban, wewenang di dalam pengelolaan persampahan, wewenang dalam bidang pemberdayaan kemasyarakatan, terus wewenang dalam bidang sosial. Nah, bidang sosial artinya pemberian data terpadu kesejahteraan sosial itu orang yang kurang mampu. Di luar dari wewenang itu kita tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Contoh misalnya seperti pekerjaan ada bangunan yang tidak memiliki IEP. Nah, apa yang menjadi fungsi dan tugas camat dan lurah dalam pelaksanaan itu? Kita melakukan pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki IEP. Apabila dia tidak memiliki PBG sekarang namanya, PBG, maka kami surati dan kami teruskan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Dinas Satpol PP dan Satpol PP, Satuan Polisi Pamung Praja, yang melakukan penindakan. Jadi kami itu tidak bisa langsung memblok atau menghalangi pekerja untuk tidak bekerja atau mendirikan bangunan. Kami hanya memberikan surat imbauan. Artinya kalau kami melakukan penyegelan atau kami berarti kan melanggar di luar wewenang. Makanya kami cara mempertanggungjawabkan itu berada dalam koridor wewenang, berada dalam koridor fungsi tugas dan tanggung jawab. Nah, tidak di luar dari situ, itulah baru bisa kami pertanggungjawabkan. Kalau dari luar dari itu kita sulit untuk mempertanggungjawabkannya karena di luar dari wewenang kita laksanakan. Nah, pada intinya sebenarnya tugas camat dan lurah ini bukan tugas yang hanya berfokus pada internal saja. Kadang-kadang tugas di luar. Mekanisme pengawasan yang Bapak rasa perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas dari FPK. Yang perlu dimaksimalkan tetap pengawasan terhadap disiplin para pegawai. Jadi kita memberikan surat edaran masuk jam kerja, jam istirahat, dan jam pulang kerja. Ya, sekarang kita sudah menggunakan pinjer
dari foto melalui HP. Nah, itu kita absensinya presensi dia langsung online. Nah, itu juga bentuk pengawasan kita. Selanjutnya itu kita memberikan himbauan kepada seluruh ASN dan kepala lingkungan untuk tidak melaksanakan pungli di wilayah. Jadi segala sesuatu urusan kemasyarakatan itu tidak dibenarkan untuk dikutip biayanya, digratiskan seluruhnya. Itu sebagai bentuk pengawasan yang ketat saya tuh nggak pernah bilang-bilang kalau sidak. Jadi suka hati saya aja kapan sidak. Jadi supaya tidak terprogram dan tidak terbaca oleh seluruh jajaran saya sidak kapan. Jadi nanti kadang-kadang saya kunjungi setiap kelurahan, kadang-kadang saya masuk ke ruangan ini saya tanya masyarakat. Nah, jadi bentuk pengawasan saya seperti itu. Nah, dan selama saya melaksanakan sidak tidak saya temukan ada keganjilan baik itu dari pegawai juga masyarakat dalam pelayanan. Ada absen melalui handphone ya Pak. Ya, Jadi kan absen itu kan ada aplikasinya, terus dia terdeteksi sama lokasi. Apakah bisa absen di luar lokasi kantor camat itu? Bisa absensi di luar kantor camat ini dibenarkan apabila memiliki surat tugas. Contoh, ini Kasih Satpras sedang melaksanakan pengelolaan persampahan di Jalan Buman Subati. Dia tidak mungkin melakukan presensi di kantor camat. Maka di mana dia melaksanakan tugas, dia harus melaksanakan presensi. Begitu juga yang lain, misalnya Kasih Pemerintahan sedang menjemput belangko-belangko kependudukan di Dinas Pendudukan Catatan Sipil, dia melaksanakan presensi di Dinas Pendudukan Catatan Sipil dengan melampirkan surat tugas. Begitu juga Kasih Terantib sedang melaksanakan penertiban PK5, sedang melaksanakan penertiban kos-kosan di wilayah. Jadi pas dia presensi jamnya pulang, dia sedang di wilayah nih, sedang di wilayah atau sedang membawa contoh para pekerja pekerja malam-malam. Nah, ini sering kita bawa ke Brastagi, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Kita amankan, ya kan? Itu kita setelah kita razia mau dibawa kan nggak mungkin presensi dia juga kan harus di kantor camat. Ya, mungkin presensinya ada di Sibolangi atau pas posisinya ada di Brastagi. Nah, dia melaksanakan presensi. Jadi yang dibenarkan melaksanakan presensi di luar kantor camat hanya ASN yang diberi surat tugas. Kalau dia tidak memiliki surat tugas, tidak dibenarkan untuk presensi di luar wilayah. Tadi kan mengenai tentang disiplin karyawan Pak, disiplin pegawai Pak di bidang kantor. Pertanyaan dari kawan saya tadi, apa yang harus dimaksimalkan lagi Kak di kantor ini? Ada tak selain disiplin dari pegawai itu yang harus dimaksimalkan? Standarisasi pelayanan. Standarisasi pelayanan. Cuman itu memang harus menjadi harus dibuat aplikasi bagaimana warga ini lebih mudah untuk melaksanakan perusahaan, dan itu memang belum terlaksana. Jadi kita yang baru kita buat ini ada mesin antrian kita buat. Mungkin kecamatan lain belum ada mesin antrian, kita belum ada mesin antrian. Jadi kita membuat pelayanan tersebut satu pintu. Nah, jadi seluruh masyarakat diloket, nanti masyarakat menerima berkas tersebut kapan bisa diangkat di loket seluruhnya. Terus nomor yang bisa dihubungi mana. Jadi untuk pelayanan kependudukan kita belum bisa memulai menggunakan aplikasi. Cuman pelayanan kita sudah kita buat antar berkas kependudukan bagi KK dan KTP yang sudah selesai. Masyarakat itu bisa langsung menerimanya di rumah. Jadi kepala lingkungan itu mengantar langsung ke rumah-rumah warga. Nah, yang bersifat online kami pengelolaan persampahan itu melalui aplikasi. Nama layanannya lapor lapak camat. Jadi
itu layanan patroli kebersihan cepat melayani masyarakat, nah, Lapak Camat. Jadi itu kita buat sebagai apa namanya, penanganan secara cepat untuk sampah yang belum tertangani. Mungkin sampah ini banyak nih, ada yang nggak tertangani nih, masyarakat bisa memfoto, masukkan kepada WA, laporkan ke WA dan kita langsung tangani. Jadi kalau yang normal tertangani, normal kita tangani. Tapi ada mungkin yang tempat-tempat belum tertangani. Nah ini boleh nanti masyarakat masuk ke dalam admin kita, laporkan ke admin kita, nanti kita segera tangani. Jadi ada sampah-sampah yang rata-rata liar, itu sudah kita tangani. Banyak melalui aplikasi Lapak Camat. Inovasi Lapak Camat. Itu tadi. Jadi untuk meningkatkan itu ya paling ini peningkatan pelayanan. Apa yang perlu ditingkatkan pelayanan? Harus pelayanan. Karena macam mana pun masyarakat itu harus kita buat prima untuk pelayanan. Belum kita maksimalkan itu, masyarakat masih kemari. Yang kita harapkan itu masyarakat bisa dari rumah sudah mengurus gitu. Kita harapkan. Dan itu mungkin kan karena aturannya kita mengikut kepada pemerintah harus dikeluarkan dulu dan itu harus disesuaikan seluruh kota Medan untuk memulai pelayanan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apa saja tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam mengimplementasikan itu ke birokrasi? Ya, tantangan yang paling besar ya dari internal sendiri. Tantangan paling besar dari internal sendiri. Jadi kita melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan aturan itu merupakan tantangan yang paling besar. Jadi merubah etika kebiasaan yang buruk menjadi kepada yang baik itu kan mempunyai proses. Tapi tetap harus kita jalankan. Mungkin selama ini masuk suka-suka hati, sekarang masuk harus tepat waktu. Mungkin dulu pelayanan nggak diantarkan ke pendudukan, sekarang wajib. Kita ngejar inovasi masyarakat. Mungkin dulu kemiskinan ini, stunting ini dibiarkan, sekarang kita kejar stunting. Ada masyarakat stunting kita kejar, ada masyarakat kurang mampu kita kejar. Jadi mungkin ini ya tantangan paling terbesar di dalam diri sendiri internal untuk merubah kebiasaan etika yang dari yang tidak baik menjadi lebih baik itu internal. Dan yang kedua ya masyarakat masih menganggap bahwa pelayanan itu belum maksimal, itu tantangan. Tapi itulah yang dijadikan sebagai penyemangat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi macam mana pun kita lihat, apapun yang dilaksanakan, ujung-ujungnya tetap masyarakat masih berkomentar pelayanan belum maksimal, padahal sudah kita maksimalkan, masyarakat masih belum merasa maksimal. Nggak masalah, mungkin belum terasa oleh dia pelayanan tersebut, mungkin belum mengurus kan, kalau sudah mengurus mungkin berubah komentarnya seperti itu. Tantangan seperti itu aja dari internal. Kalau dari eksternal itu sih kita paling dari internal. Kenapa? Karena etika pelayanan publik itu berasal dari internal. Yang mau ditinggikan semua itu dari dalam, bukan dari luar. Rata-rata itu integritas, transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, itu semua dari dalam, nggak ada dari luar. Jadi yang harus ditinggikan etika pelayanan publik itu kita. Kalau karena yang merasakan pelayanan masyarakat, yang Kira-kira Pak, ada tidak kode etik di instansi? ada kita integritas kita ada itu dalam bentuk layanan itu ada semuanya, kopinya ada, karena itu kita laporkan bagaimana kita bersama-sama masyarakat menyetujui pelayanan yang terbaik di kecamatan, itu hard kopinya ada. Makanya kita kan memberikan laporan nih secara tahunan, itu akan dinilai. Jadi alhamdulillah pelayanan kita termasuk pelayanan 5 besar pelayanan terbaik dari 21 kecamatan pelayanan kita.
Kota Medan. Jadi nilai kita kemarin itu B plus, B plus untuk pelayanan kita, pelayanan prima kita. Kenapa kita belum sampai nilai A itu tadi? Pelayanan kita belum seperti pelayanan yang maksimal. Masyarakat tuh masih datang ke kantor. Nah, kalau yang pelayanan lain itu udah kita maksimalkan. Nah, mungkin nanti setelah masyarakat itu tidak datang ke kantor, hanya sekedar menunggu surat berjanji, kita bisa nilai kita pelayanan lain oleh kita dari segi disabilitas, dari segi pelaksanaan apa namanya uang angkasi, menyiapkan uang angkasi, terus dari ketersediaan informasi pelayanan kita ada, dari mesin antrian kita sudah laksanakan, kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk pelayanan itu kita siapkan, terus kita sudah menyiapkan kotak saran dan masukan baik itu bersifat fisik maupun non fisik elektronik kita siapkan. Nilai kita untuk kotak dan saran itu sudah saran masukan masyarakat, jadi sudah terima. Makanya kita satu-satunya kecamatan memiliki pelayanan yang baik kota Medan. Selanjutnya Pak, adakah peraturan etika dari acuan yang ditetapkan di instansi? Ada peraturan itu ada. Peraturan itu kita di PP PP 46 itu salah, tahun 2018. Tapi nanti saya lagi itu tentang pelaksanaan tugas aparatur sipil negara. Jadi kita acuan itu semua. Jadi kalau ada ASN yang melanggar disiplin acuan itu. Jadi seluruhnya jatuh dalam itu nanti bisa tinggi Google bisa. Acuan kita seluruh pemerintahan daerah seluruh Indonesia itu sama semuanya. Jadi aturannya tetap itu pelaksanaan kegiatan. Jelas. Kalau itu ada jelas, nggak mungkin nggak diatur kita. Pasti ada. Tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya Pak, bagaimana perilaku birokrasi terhadap pelayanan publik? Apakah sudah memenuhi asas-asas pelayanan? Standarisasi pelayanan kita 5S. Salam, sapa, sopan, santun, salam, senyum, sapa, sopan, santun. 5S itu wajib kita jalankan. Jadi standarisasi pelayanan itu dimulai dari 5S. Apabila sudah dalam melaksanakan 5S, maka standarisasi. Itulah standarisasi. Jadi yang kita jalankan salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itulah standarisasi kita. 5S. Untuk bisa bertanya. Tanya. Mungkin coba ya. Terima kasih banyak Pak. Tadi kan kami pun telah juga ke sini kan. Kami pun dari usia kelas itu dan juga masih dikasih kesempatan lah Pak. Kami pun berterima kasih banyak kali. Ya, belajar etika administrasi publik itu di kecamatan, di dinas kependudukan catatan sipil yang berhubungan dengan masyarakat, karena dia sifatnya melayani masyarakat. Juga kalian juga pelaksanaan. Simpelnya kalian lihat etika administrasi publik itu pelayanan. Apa sih yang dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan? Tentu harus kita jalankan segala sesuatu. Itu aja kalian ingat. Gak usah kalian apa-apa itu. Etika administrasi publik itu apa aja? Integritas, akuntabilitas, transparansi, kredibilitas, semua ada di dalam. Ini gak usah kalian apa dalam buku. Nah itu dia. Bagaimana cara menjalankannya lihat ke kecamatan. Itu berarti etika administrasi publik.
paling lengkap di kecamatan. Nah semua itu Pak, jutaan orang datang kemari. Ya, tiap hari melayani masyarakat, tiap hari berjumpa dengan masyarakat, tiap hari menghadapi masyarakat, tiap hari menyelesaikan masalah masyarakat. Itu etika. Terima kasih.